Dan kita akan membahas terkait pendaftaran pasangan calon kepala daerah bersama pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Breaking News. Ini hari kedua pendaftaran calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada serentak. Banyak sekali kejutan-kejutan di hari kedua ini. Tadi pagi sudah ada pernyataan dari Pramono Anung yang akan mendaftar hari ini bersama Rano Karno. Dan juga ada yang tadi mengalihkan dukungan begitu ya dari Golkar dari sebelumnya ke Airin Diani. Pandangan Anda terkait kejutan-kejutan di akhir pendaftaran ini seperti apa? Ya, saya kira dua hal. Pertama itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, di mana ambang batas syarat untuk menjadi calon gubernur, bupati, dan wali kota itu diturunkan. Dulu kan misalnya 20% baru bisa mengusung kepala daerah. Setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi, partai-partai yang selama ini kesulitan untuk menjadi kontestan, itu kemudian maju secara signifikan. Nah, yang kedua, ini tentu tidak terlepas dari batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ya. Saya membaca di internal Kim itu mulai kelihatan tidak solid karena revisi Undang-Undang Pilkada itu dinilai tidak mendukung kepentingan pihak tertentu, terutama untuk menggolkan calon yang ingin maju di gubernur terkait dengan syarat minimal 30 tahun. Jadi saya membaca anatomi kejutan-kejutannya itu muncul dari situ. Makanya tidak mengherankan misalnya di Banten dulu Airin diusung oleh Golkar, tapi kemudian di Ketua Umum Golkar yang baru dicabut, tapi tak lama setelah itu kemudian diberikan dukungan politiknya lagi. Saya menduga ini juga bagian dari dinamika internal yang ada di Kim, termasuk soal bagaimana Golkar takut misalnya ditinggalkan oleh Airin yang saya kira Airin merupakan garda terdepan yang kemudian membuat Golkar kuat di Banten ya. Nah, yang kedua menurut saya kalau nama Pramono Anung yang pada akhirnya didaftarkan di Jakarta, bagi saya sebenarnya bukan kejutan karena kalau kita tracking satu persatu sejak 2,5 bulan yang lalu nama Pramono Anung juga sering disebut oleh kawan-kawan PDIP. Ada Andika Perkasa, ada Pramono Anung, ada Hendi, ada Risma, kemudian Azwar Anas, ada Ahok ya. Nama-nama yang seringkali mereka sebut ya bahwa PDIP sepertinya memang sejak awal jauh lebih memprioritaskan kader mereka untuk diusung sebagai calon gubernur di seluruh Indonesia termasuk kabupaten dan kota. Jadi justru menurut saya agak sedikit aneh kalau pada akhirnya PDIP mengusung kader eksternal seperti Anies Baswedan di Jakarta. Karena kalau kita mau jujur ya Anies tidak punya kaitan politik apapun dengan PDIP. Bahkan Anies lah adalah sosok yang dinilai menjadi momok yang cukup membuat bagaimana suasana pilkada di 2017 beberapa waktu yang lalu ini kan tampil mengerikan. Jadi dalam konteks itulah bagi saya ketika Pramono Anung Rano Karno yang maju bukan kejutan. Karena memang sejak awal PDIP itu ada kecenderungan bahwa kader mereka lah yang sangat diprioritaskan untuk menjadi calon gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karena itu, bagi saya yang justru mengejutkan itu adalah ketika ada dinamisasi internal partai-partai Kim. Saya kira di situ konteksnya. Kalau PDIP kemudian ditinggalkan sendiri dan mengusung kadernya, gara-gara putusan MK bisa memenuhi syarat, saya kira nggak ada persoalan. Yang menjadi ramai itu misalnya ketika Golkar menarik dukungan ke Airin, tapi ketika Airin kemudian diusung oleh PDIP, Golkar kemudian memberikan dukungan politik lagi. Bagi saya itu bukan sesuatu yang hanya lahir dalam ruang hampa, tapi didasarkan atas dinamika internal yang saya kira cukup berkembang secara signifikan. Baik, Anda sebut ini penunjukan Pramono Anung bukan kejutan, tetapi tadi dalam pernyataannya Pramono Anung menyebut bahwa memang ini finalnya baru kemarin sore begitu difikskan beliau bersama dengan Rano Karno yang akan diusung. Di antara nama-nama yang Anda sebutkan tadi yang memang semua kader dari PDI ada juga Ahok segala macam. Apa yang membuat menurut Anda PDI akhirnya memutuskan Pramono Anung yang dimajukan ketimbang nama-nama lain yang mungkin sudah pernah keluar dan ada survei serta elektabilitasnya? Karena tadi juga Pramono Anung mengatakan ia mengakui tidak ada dalam radar survei dan elektabilitas yang muncul selama ini. Ya saya kira PDIP ingin menegaskan sebagai partai politik yang sangat ideologis, partai yang mendahulukan kadernya untuk menjadi salah satu kontestan. Jadi ada diferensiasi politik yang coba untuk ditunjukkan PDIP dibandingkan dengan partai yang lain. Kalau partai yang lain mungkin sangat terkoda dengan orang luar,
sekalipun pula bukan kader tapi punya popularitas dan elektabilitas yang tinggi, maka dia akan diusung. Rasa-rasanya PDIP ini tidak terlampau tergoda, tidak terlampau silau jika ada orang luar, ada pihak eksternal yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi akan diusung dan mengorbankan kader-kader terbaik mereka. Oleh karena itu, pesan politiknya adalah sepertinya PDIP ingin menjadikan partai politik itu sebagai tempat untuk memproduksi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan yang kedua, yang paling penting, bagi PDIP sepertinya, pilkada itu adalah ajang untuk memuliakan kader mereka. Pilkada itu dijadikan sebagai ajang untuk menokohkan figur-figur kader mereka yang saya kira dalam banyak hal, makanya orang seperti Pak Pramono Anung, kemudian Rano Karno kembali diusung, karena ini sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan kader mereka ya sebagai salah satu figur publik. Makanya dalam statement-statementnya PDIP mengatakan bahwa setiap pertarungan yang mereka hadapi, menang itu adalah urusan yang lain. Yang utama adalah bagaimana kader mereka bisa merasakan panasnya sebuah kompetisi dalam peta pertarungan di pilkada, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Oleh karena itu, ketika muncul nama Pramono Anung dan Rano, ini kan ingin memberikan kesempatan kepada figur-figur lain, kader PDIP untuk bertanding di Jakarta yang saya kira sering disebut sebagai etalase politik di negara ini. Makanya bagi saya, bagi PDIP, kader itu jauh lebih penting ketimbang orang luar. Fatsun politik partai itu jauh lebih penting ketimbang elektabilitas yang muncul dari pihak eksternal. Inilah yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa Anies yang dulu digadang-gadang maju dari PDIP pada akhirnya tidak dapat tiket. Ini tentu pelajaran penting bagi Anies dan siapapun yang nggak punya partai tapi punya syahwat dalam politik. Bahwa ke depan demokrasi kita akan sangat dikendalikan oleh elit-elit partai soal siapa yang bisa maju ataupun tidak bisa maju. Tentang elektabilitas ya saya kira Anies paling menjulang. Tapi apa gunanya elektabilitasnya Anies kalau tak ada partai yang tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi saya kira di situ konteksnya. Bagaimana dengan dugaan masa sih menang adalah urusan belakang, tapi Anda sebutkan tadi bahwa ideologis dan tidak tergoda adalah kata kuncinya. Apakah ini ada sebutan atau dugaan mengalah, tidak menang seperti itu atau seperti apa, Mas Adi? Ya bahwa kekuasaan untuk menang itu penting ya. Pilkada memang ujung-ujungnya adalah menang. Tapi sepertinya PDIP itu punya pikiran lain. Untuk apa menang kalau calon yang diusung itu tidak punya komitmen, tidak punya hasrat untuk memajukan dan memperjuangkan PDIP. Ini yang sepertinya kenapa kawan-kawan PDIP itu batal untuk mengusung Anies Baswedan. Nah yang kedua, kenapa Ahok? Tentu yang dihitung itu karena Ahok itu punya beban masa lalu yang cukup panjang. Karena kalau kita membaca hasil-hasil survei dan hasil-hasil statistik, Ahok memang elektabilitasnya run up, tapi Ahok ini kan stagnan perolehan suaranya. Tak ada ceruk pemilih dan tak ada tambahan-tambahan suara yang kemudian bisa diharapkan. Ini yang sepertinya kenapa pada akhirnya PDIP mengusung Pramono Anung yang sampai saat ini dianggap sebagai kader inti, kader tulen, dan nyaris tidak punya resistensi di Jakarta. Bahwa Pramono Anung Rano berat di Jakarta, iya, itu tidak bisa dibantah kalau kita membaca analisis-analisis data. Tapi sepertinya PDIP tutup mata bahwa bagi mereka kader itu apapun kondisinya, apapun pertarungannya, apapun medan tempurnya harus maju. Ini yang sebenarnya kalau kita membaca dari jauh memang pertaruhannya cukup luar biasa bagi PDIP. Artinya apa? Kok rasa-rasanya menang dengan mengusung kader yang nggak populer dan elektabilitasnya rendah, itu tentu sebagai sebuah pilihan yang cukup berisiko ya. Kalau urusan pilkada itu disimplifikasi hanya urusan dan kalah dan menang. Tapi sekali lagi PDIP itu sepertinya mereka ingin menegaskan bahwa kaderisasi pertarungan di level kabupaten, kota, dan provinsi itu adalah satu kesempatan di setiap bagi kader mereka yang kemudian untuk bertanding ya. Apakah kalah dan menang itu tentu adalah bonus dari sebuah kerja politik yang akan mereka lakukan. Ya baik, jadi Anda tetap pada kata kunci tadi ya, ideologis dan juga tidak tergoda dan juga menang urusan belakang. Ya, apakah hal ini juga akan sama begitu di kontestasi Jawa Timur? Karena seperti kita ketahui baru nama yang keluar adalah Tri Risma hari ini sebagai calon gubernur dan juga ini belum diumumkan dan juga calon wakil gubernur juga belum keluar. Pandangan Anda seperti apa? Karena ini akan menghadapi Khofifah dan juga Emil Dadak yang merupakan petahana, Mas Adi. Saya kira memang kecenderungannya hampir sama di sejumlah provinsi ya.
Di Jawa Tengah kan sudah mengumumkan Andika Perkasa dan Hendi, sama-sama kader dari PDIP. Kalau mau jujur sebenarnya PDIP kan masih butuh partai lain ya untuk menambah ceruk dukungan. Tapi sepertinya PDIP di Jawa Tengah mereka cukup confident dengan mengusung kader internal mereka, Andika dan Hendi, ya mereka cukup yakin bahwa soliditas dan mesin mereka cukup diandalkan untuk menang. Begitupun di Jawa Timur, saya kira memang opsinya hanya ada pada Risma, yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya juga relatif kuat dibandingkan dengan kader-kader PDIP yang lain. Oleh karena itu bagi saya tak ada cerita sebenarnya bagi PDIP di sebuah provinsi besar seperti di Jawa Timur tidak usung kader mereka. Oleh karena itu, kalau membaca hasil-hasil statistik misalnya di Jawa Timur, Risma memang agak jauh ya elektabilitasnya dibandingkan dengan Hovifah, tapi dengan keyakinan dengan mesin politik, sepertinya bagi PDIP yang penting adalah bertarung, yang penting adalah konsolidasi, yang penting adalah kerja-kerja politik. Di ujung soal kalah dan menang, ya tentu adalah sebagai sebuah resiko dari sebuah pertarungan politik yang akan mereka hadapi. Karena bagi PDIP kalau hanya ingin mengusung calon yang relatif kuat ya cukup dengan Hovifah, tapi kan harus mengorbankan kader mereka. Risma nggak bisa maju, atau sekelas Azwar Anas juga nggak bisa maju. Tapi ini yang saya kira banyak pihak yang gagal membaca PDIP. Saya membaca PDIP itu memang kader itu jauh lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Aset kaderisasi adalah sebagai diferensiasi dan pembeda politik, sehingga PDIP itu sejak lama disebut sebagai partai kader dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Ya baik, apakah Anda menilai akan ada kejutan-kejutan di akhir untuk wilayah Jawa Timur? Karena memang kan ini yang mendaftar pagi ini dipastikan baru Hovifah, Indar Parawansa dan Emil Dardak. Dari pihak PDI juga belum mengeluarkan nama, kemudian juga PKB. Bagaimana pandangan Anda dalam 2 hari ini dan hari esok masih ada waktu untuk mendaftar begitu? Ya saya kira di Jatim tidak ada elemen of surprise ya. Sepertinya selain Hovifah, publik itu tinggal hanya menunggu Tri Risma hari ini untuk diusung oleh PDIP sebagai penantang. Mungkin akan koalisi dengan PKB. Karena ini yang saya kira memang kecenderungannya. Tak ada opsi lain dari PDIP selain mengusung Risma. Dan saya membaca, sekalipun tanpa berkoalisi dengan PDIP, dengan PKB, kan PDIP itu sudah bisa mengusung kader mereka sendiri. Jadi kan sebenarnya konfigurasi politiknya itu sudah mulai kelihatan terang benderang ya, Khofifah versus Risma misalnya di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah itu yang muncul adalah Andika versus Lutfi, kemudian di Jakarta itu ada tiga poros politik, Ridwan Kamil, kemudian ada Pramono, kemudian yang ketiga adalah Dharma Kun ya, yang kemudian muncul dari calon perseorangan. Di Banten, konfigurasinya juga sama, tidak berubah, head to head antar kader-kader partai di Kim, yaitu Airin dan Andresoni. Jadi hal-hal yang semacam ini bagi saya tidak akan bisa menimbulkan kejutan apapun secara signifikan ya, karena memang sejak lama konfigurasi dan konsolidasi terkait dengan pencalonan itu sudah lama terbentuk, kecuali ya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini diputuskan sejak 2 bulan lalu, saya kira perubahan akan terjadi secara signifikan. Tapi karena putusan Mahkamah Konstitusi ini keluar seminggu sebelum pendaftaran ke KPU, rasa-rasanya banyak partai yang sebenarnya sudah telat ya untuk melakukan manuver di akhir-akhir. Paling mungkin hanya 1, 2, atau 3 wilayah-wilayah tertentu yang itu ada manuver dan menimbulkan kejutan ya. Contohnya di Banten ataupun di Tangerang Selatan, partai-partai yang awalnya mendukung Riza Patria dan Marcel, seperti PKS, seperti Demokrat, per hari ini kita dengar Demokrat angkat kaki, PKS juga mengusung Rohama Ben, berpasangan dengan Sinta misalnya, dan bahkan beberapa jam yang lalu kita mendengar Riza Patria yang diusung oleh Gerindra itu menyatakan mengundurkan diri dari pencalonannya di Tangerang Selatan. Jadi di tempat-tempat semacam ini juga akan muncul ya kejutan-kejutan, tapi tidak akan banyak. Karena secara umum calon dan konsolidasi partai sudah terbangun sejak lama. Ya, baik, artinya ini juga ada poin dari keputusan MK tadi yang mepet, kemudian juga sudah ada konsolidasi sebelumnya. Tapi kalau misalnya mau berandai-andai begitu ya, Anda masih ada waktu untuk bermanuver. Anda akan sebut nama siapa begitu yang bisa tangguh untuk penantang bagi calon petahana di Jawa Timur ini, Mas Adi? Saya kira tak ada nama lain selain Risma, ataupun kalau mau jujur sebenarnya PKB yang kita layak untuk tunggu ya.
Karena PKB ini adalah partai pemenang pileg dan basis konstituen PKB itu kuatnya di Jawa Timur. Saya kalau bisa menduga dan berharap tentu saja PKB akan memunculkan kader mereka untuk jadi kontestan menantang Khofifah dan Emil Dardak yang saya kira sebagai petahana. Tinggal uji apakah mesin politik PKB yang cukup solid di Jawa Timur dengan mengusung kader mereka akan mampu mengalahkan petahana. Karena kan selama ini PKB itu mengklaim sebagai partai politik yang terafiliasi dengan Nahdliyin dan kita tahu bahwa Nahdliyin itu kuat di Jawa Timur. Makanya kalau PKB sebagai partai pemenang pileg, basis Nahdliyin-nya itu ada di Jawa Timur, maka bagi saya sangat menarik kalau at the end of the day-nya PKB memunculkan nama penantang yang kemudian menjadi salah satu kontestan. Ini yang saya kira apakah PKB punya nyali atau tidak. Mengingat saya kira kader-kader PKB juga di Jawa Timur juga banyak yang saya kira cukup potensial, banyak ulama, banyak tokoh-tokoh agama yang saya kira punya penetrasi, punya kaki-kaki politik di bawah yang sepertinya boleh juga jika diberikan kesempatan untuk menjadi calon. Nah, tinggal kita tunggu apakah dalam sehari dua hari ini PKB akan mengusung jagoan yang akan kompetitif melawan Risma dan mungkin jagoan juga yang akan diusung oleh PDIP. Baik, kita akan tunggu. Namun Mas Adi, kami masih akan membahas terkait dengan pendaftaran hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut tetap di CNN Indonesia Breaking News.